parenting. Dalam mengasuh anak, orang tua perlu memahami bahwa tiap anak memiliki keunikan masing-masing yang menunjukkan adanya perbedaan individual, bahwa anak berbeda dalam hal penampilan fisik, kemampuan kognitif, karakteristik kepribadian, ekspresi emosi, maupun perilaku sosialnya. Dengan memahami perbedaan dan keunikan tiap anak ini, dapat membantu orang tua untuk menerima anak, mengasuh anak secara efektif, dan kemudian mengurangi risiko pola asuh yang tidak menguntungkan anak. Peran orang tua selama masa prakehamilan maupun saat kehamilan dalam berbagai aspek, antara lain kesiapan fisik, psikologis, maupun finansial. Pengetahuan orang tua yang memadai tentang perkembangan janin dan hal-hal yang mempengaruhinya, relasi suami istri selama masa kehamilan, upaya ibu membangun kelekatan dengan janin dalam kandungan merupakan hal yang penting yang berpengaruh pada perkembangan janin. Semua hal ini akan mempengaruhi orang tua dan janin dalam kandungan. Orang tua perlu menyadari bahwa dalam mengasuh anak dapat muncul berbagai risiko yang berpotensi memunculkan stres pengasuhan. Faktor risiko dan stres pengasuhan ini, jika tidak dikelola dengan baik oleh orang tua, maka akan berdampak pada relasi di dalam keluarga atau memunculkan pengasuhan yang bernuansa kekerasan dan berpotensi menjadi toxic parenting. Stres pengasuhan itu dapat disebabkan oleh anak yang kurang patuh pada batasan maupun aturan orang tua. Pengaruh keluarga besar pada tindakan pengasuhan orang tua, kesibukan orang tua dalam mengelola pekerjaan dan pengasuhan, konflik yang muncul antara suami istri, munculnya situasi yang tak terduga, misalnya situasi pandemi COVID-19 ini. Cara meminimalkan stres pengasuhan, orang tua perlu belajar untuk mengembangkan pengasuhan berkesadaran atau mindfulness parenting. Orang tua juga perlu belajar untuk mengembangkan pengasuhan positive parenting. Orang tua juga perlu belajar untuk mengembangkan pengasuhan pemulihan, healing parenting. Pengasuhan-pengasuhan ini dapat membangun dan meningkatkan hubungan yang aman atau secure. Banyak anak yang merasa tidak secure atau insecure. Gambar-gambar ini menunjukkan flight or flight, freeze. Gambar-gambar ini menunjukkan fight or flight respon. Fight or flight adalah respon tubuh saat seseorang menghadapi bahaya yang membuatnya memilih antara melawan, fight, atau berlari, flight. Tubuh yang mendeteksi ancaman akan membuat perubahan hormon dan fisiologis sehingga kita pun berpikir cepat untuk mempertahankan diri. Freeze, fight, and flight adalah cara-cara mempertahankan diri secara alami manusia. Adalah cara mempertahankan diri manusia secara alami. Mengasuh berkesadaran berarti orang tua mau mendengarkan anak dengan penuh perhatian dan berkomunikasi dengan berempati. Selain itu, orang tua juga perlu meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap anak supaya mencegah pada perilaku menghakimi anak. Dalam hal ini, orang tua juga perlu belajar untuk mengatur diri sendiri supaya kemudian dapat memberikan contoh karakter-karakter positif pada anak, misalnya kesabaran, welas asih. Dengan pengasuhan berkesadaran ini, diharapkan orang tua lebih dapat menghadapi anak secara lebih efektif, mengurangi stres pengasuhan, sehingga tindakan orang tua yang nantinya dapat merugikan atau melukai anak akan dapat dihindarkan.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.